Di sini nanti ketika formasinya udah habis, nanti juga akan ada notifikasi, mohon maaf Anda nggak bisa lanjut pendaftaran dikarenakan formasi udah nggak ada. Berikutnya adalah merupakan alur pendaftaran untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi nanti dari P1, P2, P3 dan juga P4 kita nanti akan membuat akun. Kalau misalkan teman-teman yang belum punya akun, bagi yang sudah punya akun kita tinggal login saja. Dan pada video ini nanti kita akan berbagi update informasi terbaru, kira-kira bagaimanakah untuk alur pendaftaran bagi teman-teman P1, kemudian P2, P3 dan juga P4 yang nantinya di sini kita bersama-sama akan login atau membuat akun ke SSCASN. Nanti kita bersama-sama akan login atau membuat akun di sscsnbkn.go.id. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu mengenai alur pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Dan tentunya yang sangat penting yaitu akan ada dua penentu apakah kita ini nanti bisa daftar dan juga resume pada pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, nanti ketika pendaftaran P3K Guru tahun 2023 sudah dibuka, dan untuk informasi sementara nanti pendaftaran P3K Guru akan dibersamakan dengan pendaftaran CPNS dan juga pendaftaran P3K teknis ya, serta pendaftaran P3K tenaga kesehatan perkiraan nanti di bulan September tahun 2023. Jadi nanti di sini akan dibuka yaitu portal sscsnbkn.go.id untuk teman-teman bisa login maupun juga membuat akun. Dan berikutnya di sini nanti untuk P1 yaitu yang sudah lulus passing grade ya, atau guru-guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021, nanti teman-teman tinggal login saja ke akun SSCASN yang sudah dimilikinya. Tentunya di sini nanti kita akan login menggunakan yaitu nick dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya ya. Tentunya di sini teman-teman harus wajib hukumnya untuk menyimpan yaitu username login ke akun sscsnbkn.go.id. Dan selanjutnya di sini nanti termasuk juga untuk teman-teman dari THK2 ini juga kita login ke akun SSCASN. Bagi teman-teman guru honorer kategori 2 yang nantinya di sini nanti sudah punya akun, kita tinggal login saja ke akun kita sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum punya akun, di sini nanti kita membuat akun baru ya ke sscsnbkn.go.id. Berikutnya juga untuk teman-teman guru honorer yang di sekolah negeri yang terdata di Dapodik lebih dari atau sama dengan 3 tahun, artinya di sini sebelum di bulan Juni tahun 2020, nanti kita yang sudah punya akun ini kita tinggal login saja ke akun kita. Bagi teman-teman yang belum punya akun, nanti kita membuat akun baru. Termasuk juga yaitu dari teman-teman pelamar umum atau P4 yaitu yang terdiri dari teman-teman lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini adalah teman-teman yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru atau PPG di Kemdikbudristek. Di sini nanti teman-teman akan punya afirmasi ya, yaitu 100%. Nah, di sini nanti bersama-sama dengan teman-teman pelamar umum yang lain yaitu dari guru non ASN, yaitu guru di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik masa kerja kurang dari 3 tahun atau yang terdaftar setelah bulan Juni tahun 2020, serta teman-teman guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Di sini nanti kita login ke akun SSCASN kalau yang sudah memiliki. Bagi yang belum memiliki akun, ini nanti kita membuat akun baru. Nah, setelah teman-teman semuanya dari seluruh kategori pelamar, baik itu dari P1, P2, P3 maupun juga P4, di sini nanti kita sudah berhasil login ataupun juga membuat akun di sscsnbkn.go.id, maka berikutnya di sini nanti yang akan menentukan apakah kita bisa lanjut mendaftar ataukah tidak, ini nanti kita akan langsung tersinkron ya. Nanti akan dicocokkan dari data Dapodik kita. Ini adalah juga dari data PDDikti teman. Kemudian di sini nanti dari hasil verbal ijazah kita. Ini adalah kita nanti akan disesuaikan dari ijazah kita yang terdaftar di Dapodik atau kualifikasi S1 atau D4-nya, dan atau yaitu sertifikasi. Nah, atau sertifikat pendidik yang kita miliki, kemudian nanti akan disesuaikan dengan formasi mata pelajaran atau formasi jabatan yang dibuka pada Pemda kita.
Nah, kalau misalkan di sini nanti setelah teman-teman dari P1, P2, P3 dan juga P4, kita setelah login atau membuat akun SSCSN tahun 2023, nanti dicocokkan antara ijazah kita ini linear dengan ijazah atau serdik kita ini linear dengan formasi yang dibuka. Nah, formasi mata pelajaran yang dibuka pada instansi kita, di sini nanti kita akan bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, contohnya ini adalah yang seperti ini. Ini adalah contoh di tahun kemarin, nanti juga akan sama. Yaitu di sini dari teman-teman misalkan dari P1, dari teman-teman P1 atau pelamar prioritas 1 yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemarin, ketika kita login nanti ijazah kita ini sesuai dengan formasi yang dibuka ya, yaitu linear. Ini nanti teman-teman akan bisa login dan juga lanjut mendaftar. Di sini kita terdeteksi langsung sebagai P1. Ini adalah dari asal sekolah kita, kemudian di sini instansi kita, kemudian di sinilah jabatan yang kita lamar. Nah, ini teman-teman, yaitu ini adalah dari prodi Dapodik ya. Ini prodi Dapodik, ini adalah penyesuaian dari data Dapodik untuk misalkan pendidikan matematika. Pendidikan matematika inilah ijazah kita, kemudian disesuaikan dengan nanti untuk jabatan yang dibuka. Ini adalah formasi yang dibuka ini pada pemerintah kabupaten atau provinsi kita atau di kota kita. Ini nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini dari pendidikan kita yang terbaca. Kemudian di sini buka formasi, nanti kita akan dapat notifikasi seperti ini. Anda mendapatkan penempatan dan lokasi penempatan nanti akan ditetapkan pada saat pengumuman. Inilah contoh teman-teman P1 yang nantinya bisa lanjut mendaftar dikarenakan ijazahnya linear dengan formasi yang dibuka pada Pemda kita. Dan selanjutnya untuk contoh berikutnya, termasuk juga untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P3 ya. Nah, di sini misalkan adalah untuk P3 itu adalah di sini, termasuk juga P2 nanti sama ya. Ketika teman-teman login atau membuat akun di SSCSN, maka di sini nanti kita akan terdeteksi langsung sebagai P3. Nah, saatnya misalkan di sini dari data sekolah kita adalah di sini, kemudian instansi kita di pemerintah kabupaten ini, selanjutnya nanti kita bisa memilih jabatan. Dan otomatis nanti untuk jabatan kita nanti akan tersinkronkan ya. Ini adalah dari ijazah nanti disesuaikan dengan formasi yang dibuka, sehingga nanti kita bisa lanjut mendaftar sampai dengan tahap resume. Untuk tutorial cara mendaftar lengkap ini sudah saya sediakan ya pada video sebelumnya. Nah, kemudian sebaliknya, kalau misalkan di sini nanti entah itu dari teman-teman P1, P2, P3, P4, ketika teman-teman login ke akun SSCSN, ternyata ijazah kita ini enggak linear dengan formasi jabatan yang dibuka pada instansi kita, atau formasi kita tidak membuka formasi, ini nanti kita nggak bisa lanjut mendaftar. Atau mungkin teman-teman P4 ketika formasi di daerah ini sudah habis untuk penempatan pelamar prioritas 1 misalkan, untuk penempatan yang lulus passing grade, maka nanti kita tidak akan bisa melanjutkan ya untuk mendaftar sampai dengan tahap resume. Dan contohnya ini adalah yang seperti ini. Inilah contoh untuk P1, yaitu P1 di sini adalah kita sudah tidak mendapatkan penempatan. Misalkan P1 yang urutan penempatan paling bawah, itulah dari teman-teman guru sekolah swasta misalkan. Nah, ketika seluruh formasi sudah habis untuk penempatan pelamar P1 yang di sini masuk dalam urutan pertama, misalkan dari THK 2 atau guru sekolah negeri atau lulusan PPG, maka di sini kita akan ada tulisan ini, yaitu mohon maaf formasi habis, kita nggak bisa melanjutkan mendaftarkan. Kemudian termasuk juga P2, P3. Di sini nanti ketika formasinya udah habis, nanti juga akan ada notifikasi mohon maaf Anda nggak bisa lanjut pendaftaran dikarenakan formasi udah nggak ada. Untuk pelamar umum, kalau misalkan formasi nggak ada atau nggak linear dengan ijazah kita, maka di sini nanti akan ada tulisan seperti ini juga. Formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ini adalah untuk alur pendaftaran P3K Guru tahun 2023, dan kunci utamanya ini nanti kita mendaftar itu adalah ijazah kita itu linear dengan formasi yang dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di daerah kita ini membuka formasi yang banyak, yang linear dengan kita, sehingga nanti kita dapat notifikasi yang seperti ini. Nah, semoga di tahun ini kita bisa lulus dan diangkat ya menjadi ASN P3K. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.